Antisipasi penutupan TPA Suwung menjelang G20 mendatang, Pemkot Denpasar menggenjot pengolahan sampah dari sumber. Setiap harinya sampah yang datang dari setiap daerah yang ada di Bali diperkirakan jumlahnya sekitar 1.400 ton, hingga menimbulkan masalah seperti bau tidak sedap di sekitar lokasi. Kebiasaan lama pengelolaan sampah di Bali terlalu terfokus kepada kumpul angkut buang dengan TPA sebagai hilirnya. Ditambah belum maraknya edukasi dan pemilahan di sumber yang dilakukan oleh rumah tangga. Om Swastiastu, nama saya Putu Eka Darmawan, berasal dari Bali. Kami di sini di kelompok rumah plastik mencoba untuk berinovasi dan bereksperimen untuk mencari dan memastikan jalan keluar atau titik hilir yang pasti untuk permasalahan sampah plastik tersebut. Di mana di sini kami menggabungkan antara sosial dengan bisnis. Jadi dalam prosesnya kami menyebut kegiatan kami itu adalah sosial bisnis. Dalam pengelolaan sampah plastik yang kami lakukan, di sini kami berinovasi dengan cara membuat mesin kami sendiri dan berusaha merangkainya menjadi satu jaringan untuk pengelolaan yang berkesinambungan. Komponen-komponen tersebut ada yang kami buat sendiri dan ada juga yang kami beli di lokal Bali. Dan komponen tersebut banyak tersedia di pasaran. Komponen yang paling pertama itu kita untuk mesin penggerak, kita menggunakan mesin truk. Kita menggunakan mesin truk yang berasal dari truk yang sudah mati, di mana mesinnya kita servis dan renovasi lagi dan kita modif untuk sesuai dengan kegiatan yang kami lakukan. Sementara untuk mesin pencacah, di sini kami membuat sendiri mesin pencacah yang sesuai dengan apa yang kami perlukan. Karena dalam proses pencacahan itu kami harus benar-benar memperhitungkan masalah kos produksi dan lain-lainnya. Dan sementara untuk mesin pengering, di sini saya menggunakan penggerak berupa mesin diesel yang banyak ada di pasaran, dan untuk bodinya saya mempergunakan bahan-bahan bekas yang sengaja kita kumpulkan dan kita pergunakan kembali. Kita merakitnya menjadi sebuah kesatuan di mana proses cacah pengeringan bisa dilakukan secara sekaligus. Untuk alur pengelolaan sampah plastik yang kami lakukan, itu berawal dari edukasi, di mana kami mengedukasi bank sampah, DPST, dan desa binaan kami untuk mengumpulkan serta memilah sampahnya di lokasinya masing-masing. Sampah plastik yang sudah dikumpulkan oleh binaan kami, berikutnya akan kami lakukan proses di gudang, di mana sampah plastik yang sudah tersortir itu akan kami pisahkan dengan sampah plastik yang belum tersortir. Yang belum tersortir itu akan kami masukkan di area 1, di mana kami mempersiapkan 2 orang untuk membantu masalah penyortiran. Sementara sampah plastik yang sudah tersortir akan kami masukkan ke area 2, di mana di sana kita juga mempersiapkan 2 orang untuk mengecek pemilahan yang dilakukan oleh binaan sehingga bahan-bahan tersebut siap diproses lebih lanjut. Selanjutnya, sampah plastik itu siap diolah dengan proses dicacah, dicuci, dibilas, dan dikeringkan secara langsung. Sampai akhirnya siap di-packing dan siap dikirim ke industri tujuan. Keunggulan dari mesin pencacah plastik yang kita pergunakan adalah, yang pertama, mesin ini sengaja didesain untuk kapasitas tinggi, yaitu 500 kilo per jam. Yang kedua, hasil cacahan itu bisa beragam sesuai dengan ukuran yang diminta oleh customer. Yang ketiga, dilengkapi dengan bak pembilas beserta mesin pengiring, sehingga kami bisa membuat hasil cacahan yang lebih bersih untuk mendapatkan harga yang relatif lebih tinggi. Yang keempat, dari hasil tersebut, di sini kita bisa memberdayakan anak putus sekolah sebagai teknisi, anak putus sekolah sebagai supir, anak putus sekolah sebagai staf kami, beserta
pemberdayaan lansia yang kami sasar untuk menghandle divisi sortir. Sementara untuk investasi mesin yang sudah kita keluarkan itu berkisar antara 200 juta rupiah dan memiliki umur ekonomis lebih dari 20 tahun. Selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan sampah plastik skala kecil, kami juga membuat mesin-mesin yang kami tujukan untuk TPS 3R, desa ataupun komunitas yang skalanya kami sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Di antaranya, Desa Pacung, Desa Bondalem, dan Desa Kerambitan di Tabanan. Mesin petisin tersebut sengaja didesain untuk mengatasi masalahnya sendiri, seperti masalah luas lahan, biaya operasional, biaya transportasi, dan yang terakhir adalah biaya tenaga kerja. Kami dari Bank Sampah Naus Pacung, Desa Pacung, Kecamatan Dejit Bule. Ini adalah mesin cacah plastik yang kami beli dari rumah plastik. Di sini kami sudah bisa memperkerjakan kurang lebih 10 anak yang ke sekolah. WIDU fokusnya di pembuatan alat-alat pengolahan sampah, baik organik maupun plastik. Nah, kalau untuk plastiknya WIDU kerjasama sama rumah plastik dari tahun 2000 kalau nggak salah. Nah, Eka dari rumah plastik mensuplai cacahan plastik untuk pembuatan papan-papan plastik.